Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Saya perwakilan dari asisten praktikum ekologi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai praktikum topik satu, yaitu analisis vegetasi tumbuhan. Nanti selain saya menjelaskan langkah-langkah praktikumnya, saya juga akan menjelaskan analisis data atau perhitungan melalui aplikasi Excel dan juga pembuatan grafik untuk eh, apa? Untuk presentasi data. Baik, kita akan langsung buka petunjuk praktikumnya di topik satu. Silakan adik-adik juga membuka laptop atau petunjuk praktikum. Jadi nanti adik-adik ikuti untuk perhitungan rumus Excel dan juga di petunjuk praktikum. Pertama, praktikum topik satu yaitu analisis vegetasi tumbuhan. Dari katanya kita bisa melihat analisis vegetasi itu kita menganalisis suatu vegetasi, di mana dalam topik satu ini yaitu vegetasi tumbuhan. Jadi kita nanti intinya dalam topik satu ini menganalisis suatu vegetasi. Atau adik-adik bisa baca definisi vegetasi berikut ini. Lalu untuk jenis-jenis vegetasi berdasarkan tingkat pertumbuhannya itu dibagi menjadi 4 kalau di sini, yaitu pohon, tiang, pancang, dan semai. Jadi ketika adik-adik nanti berada di lokasi, nanti adik-adik menemukan beberapa pembagian vegetasi berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Jadi ketika berdasarkan tingkat pertumbuhannya, untuk kita pertama bahas yang pohon dulu. Untuk pohon itu memiliki diameter batang 20 cm, lebih dari 20 cm. Lalu tingkat tiang yaitu pohon di mana diameter batangnya antara 10 sampai 20 cm. Lalu tingkat panjang pohon yang tingginya lebih dari 1,5 meter dan memiliki batang kurang dari 10 cm. Dan juga yang terakhir adalah semai, yaitu berupa anakan pohon yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Untuk semai, nanti ketika adik-adik di lapangan mungkin menemukan anak pohon atau bibit pohon yang kecil, nah itu bisa dikategorikan semai. Lalu sebenarnya ada lagi jenis vegetasi yaitu tumbuhan bawah atau herba. Untuk herba ini dalam golongan seperti rumput-rumputan, untuk seperti bayam, seperti itu. Pokoknya herba itu tumbuhan yang tidak memiliki kambium atau tidak berkayu. Nah, tujuan dari penelitian ini nanti adik-adik itu menghitung dan mempelajari komposisi jenis dan struktur tegakan hutan. Jadi, untuk menghitung nanti ada perhitungan-perhitungan khusus di dalam praktikum ini dan juga mempelajari komposisi jenis dan struktur tegakan hutan. Nanti hutannya, suatu lokasi yang adik-adik jadikan tempat penelitian, itu komposisinya seperti apa? Apakah didominasi oleh suatu pohon atau didominasi spesies tertentu dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama yaitu ekosistem hutan atau vegetasi tumbuhan hutan. Jadi ini maksudnya bahan nomor satu ini ya lokasi penelitian adik-adik yaitu ekosistem hutan. Yang kedua ada meteran. Meteran di sini adik-adik bisa gunakan meteran gulung. Meteran gulung yang biasanya untuk bangunan itu yang terbuat dari seng, atau meteran yang panjang sekali yang biasanya digunakan untuk mengukur tanah ya, mengukur sawah ya. Lalu yang ketiga adalah patok atau pasak. Kalau tidak ada pasak besi, adik-adik bisa gunakan ranting pohon atau kayu. Nanti dijelaskan ya fungsinya masing-masing. Untuk patok ini nanti untuk menandai
atau menali rafia di pojokan. Jadi di pojokan nanti untuk plotnya nanti dipasang patok atau pasak. Lalu alat yang keempat yaitu tali plastik atau rafia. Adik-adik bisa gunakan rafia ya. Untuk rafia agar rafianya menjadi hemat, nanti adik-adik belah menjadi dua agar tidak membutuhkan banyak rafia. Lalu yang kelima adalah pisau atau cutter. Pisau atau cutter ini nanti digunakan untuk memotong tali rafia atau digunakan untuk mengambil daun apabila adik-adik ingin mengambil daun untuk identifikasi spesies. Lalu yang keenam adalah petunjuk pengenalan jenis tumbuhan bawah. Di sini adik-adik bisa akali dengan studi literatur, atau kalau adik-adik punya buku identifikasi tumbuhan boleh dibawa, atau menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Planet nanti unduh di Play Store. Aplikasi ini nanti untuk identifikasi sementara. Jadi adik-adik nanti foto daunnya di aplikasi ini, nanti akan ditunjukkan beberapa opsi dari spesies tersebut yang hampir mirip. Lalu yang ketujuh adalah peta lokasi. Untuk peta lokasi nanti bisa digantikan dengan Maps di Android. Lalu untuk kompas ini kalau ada itu kompas bidik ya. Nah, fungsinya kompas ini nanti untuk bisa untuk mengukur tinggi pohon, tapi nanti dalam praktikum ini adik-adik tidak perlu mengukur tinggi pohon karena tidak ada parameter dari tinggi pohon untuk praktikum ini, tapi kompas nanti bisa digunakan untuk membuat plot. Ketika membuat plot agar plotnya sempurna 90 derajat di pojokannya, nanti bisa menggunakan kompas. Tapi kalaupun tidak ada, tidak masalah kompas ini. Lalu yang ke-9 yaitu tali sheet dan alat tulis. Tali sheet ini adalah tabel yang ada di bawah nanti ada contohnya. Lalu pengenal pohon ini ya bisa untuk studi literatur. Nah, ada alat yang mungkin perlu ditambahkan ya, yaitu yang tentunya HP atau smartphone ini untuk membuka map. Jadi nanti adik-adik membuka map untuk menentukan koordinat lokasi penelitian atau untuk mendokumentasikan penelitian adik-adik. Jadi nanti wajib didokumentasikan ketika adik-adik menemukan pohon, itu difoto saja. Lalu selain HP ada buku ya, buku terserah atau koran. Itu untuk apa? Nah, ketika adik-adik belum tahu di lapangan spesiesnya itu apa, nanti daunnya atau buahnya bisa dipetik, nanti daunnya itu disemplitkan di tengah-tengah buku. Jadi biar tidak busuk. Kalaupun tidak ada buku, nanti bisa menggunakan plastik, tapi kekurangan dari kantong plastik itu daunnya akan cepat membusuk. Jadi saya sarankan menggunakan buku atau koran. Baik, untuk alat dan bahan seperti ini. Apabila nanti adik-adik bingung bisa ditanyakan langsung ke asisten. Yang langkah selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, cara kerjanya menentukan lokasi atau jalur yang akan disurvei. Jadi adik-adik nanti survei lokasi dulu. Kalau apakah lokasi tersebut kira-kira cocok untuk penelitian adik-adik. Minimal lokasinya itu besar, yaitu sekitar 60 meter luasnya. Lalu yang untuk cara yang kedua yaitu membuat 3 transek pada jalur dengan panjang transek 60 meter. Maksudnya di sini kita nanti saat di lapangan kita mengukur, kita membuat garis transek sebanyak 3, yaitu pertama di sini 1. Jadi nanti adik-adik bisa gunakan meteran, lalu dibentangkan dengan rafia. Jadi rafianya nanti dibentangkan, lalu di pojokannya sini nanti dipasang pasak biar tidak ucul, biar tidak lepas rafianya. Ini garis transek yang pertama.
Terus ada lagi garis transak yang kedua. Nah, adik-adik membuat transak di sini. Nah, jarak antara ini sama ini yaitu 20 meter. Lalu adik-adik membuat garis transak yang ketiga. Nah, ini seperti ini. Terus ini adik-adik bentangkan rafia di sini. Jadi nanti seperti ini. Setelah itu tiap transak terdapat 3 plot pengamatan sesuai dengan denah di bawah. Nah, maksudnya nanti adik-adik bikin 3 dalam ukuran ini masing-masing 3 plot. Maksudnya di sini nanti ada plot 2 kali 2 itu sebanyak 3, terus 5 kali 5 sebanyak 3, 10 kali 10 sebanyak 3, 20 kali 20 sebanyak 3. Jadi yang pertama kita buat itu yang 20 kali 20 ya. Ya, adik-adik tinggal ukur saja dari sini sampai sini 20 meter, lalu pasang rafia di sini. Nah, akan jadi 20 kali 20 meter. Begitu juga yang ini. Nah, ini juga ukurannya 20 kali 20. Garis di sini. Paham ya? Ini yang 3 plot untuk ukuran 20 kali 20. Lalu yang selanjutnya ada plot ukuran 10 kali 10. Nah, ukuran 10 kali 10 nanti adik-adik tinggal buat atau bentangkan rafia dari sini. Nah, seret. Nah, akan jadi 10 kali 10. Begitupun juga yang di sini dan di sini. Pokoknya jumlahnya 3. Lalu yang selanjutnya 5 kali 5. Kali 5 dibuat di sini. Tinggal membagi saja. Seret. Nih. Nah, ini pokoknya ukuran ini dan 5 ya, 5 kali 5. Lalu yang terakhir 2 kali 2 di sini. Nanti penempatannya bisa seperti ini ya. Kalaupun penempatannya tidak harus tidak harus plak seperti ini. Mungkin adik-adik di daerah sini nanti ada banyak pohon. Nah, boleh adik-adik nanti buat plot yang ini dipindahkan ke sini juga boleh. Nah, jadi ketika di sini di daerah sini mungkin banyak pohonnya, banyak tumbuhannya, ya tidak apa-apa nanti plotnya ditaruh sini. Pokoknya terserah, pokoknya jumlahnya seperti ini ya adik-adik. Nah, kenapa kita buat plot 2 kali 2, 5 kali 5 dan sebagainya? Ini adalah alasannya adik-adik. Untuk yang 2 kali 2 nanti untuk vegetasi semai. Nanti tadi sudah saya jelaskan ya untuk semai maksudnya apa. Lalu untuk petak kali 5 kali 5 untuk vegetasi panjang, petak 10 kali 10 untuk vegetasi tiang, dan petak 20 kali 20 untuk vegetasi pohon. Jadi ketika nanti di dalam plot ini ditemukan tumbuhan berdasarkan ukuran plotnya, berarti tumbuhan itu bisa diidentifikasi. Itu nanti diameter batangnya berapa tinggal mengukur. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi jenis, jumlah jenis serta mengukur diameter DBH. Nah, DBH ini apa adik-adik? DBH itu diameter at breast height atau diameter setinggi dada. Jadi ketika adik-adik mengukur diameter batang suatu pohon itu bisa menggunakan yang dinamakan DBH. Maksudnya DBH itu, jadi adik-adik nanti berdiri di depan pohonnya, lalu mengukur diameter batang setinggi dada. Nah, setinggi dada adik-adik nanti ukur diameternya. Dan untuk mengukur diameter itu tidak bisa menggunakan meteran ya. Ini ketika meteran dilingkarkan, ini adik-adik mengukur keliling batang pohon, jadi bukan diameter. Untuk mencari diameter nanti ada rumusnya. Jadi adik-adik ukur keliling batang, lalu dimasukkan ke tabel. Atau kira-kira untuk mengukur keliling atau diameter batang itu ukurannya 1,3 meter di atas tanah, seperti gambar ini. Ini ya ilustrasi ketika di lapangan ya. Nah, seperti ini plotnya tidak
terlihat rafianya karena lokasi penelitiannya itu sangat luas, jadi plotnya tidak terlihat. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk yang diukur dBH-nya atau diameter batang hanya untuk vegetasi, tiang, dan pohon. Lalu adik-adik tambahkan panjang ya, di sini kurang panjang. Jadi ada 3 yang diukur diameternya atau kelilingnya, yaitu tiang, panjang, dan pohon. Sedangkan semai tidak perlu diukur dBH-nya. Jadi nanti ketika adik-adik mengukur dan menghitung jumlahnya, silakan dituliskan di tabel berikut ini. Ini ada tabel untuk tiang, pohon, dan panjang, lalu ada tabel untuk semai. Nanti adik-adik tulis di sini keterangannya. Untuk tabelnya nanti dibuat 3 tabel ya. Pertama ada tabel 1 untuk plot 1 atau peta 1. Nanti ada plot 2 sampai dan juga plot 3. Jadi nanti ada 3 tabel per vegetasi. Seperti ini. Nanti ketika adik-adik contohnya semai. Semai berarti di ukuran peta 2x2 ya. Di ukuran peta dari 2x2 itu adik-adik menemukan apa? Contohnya menemukan pohon A. Nah, nama lokalnya apa? Nanti jumlah individunya dihitung. Di plot 1 itu di berapa? Ada berapa? Ditulis. Lalu untuk yang selanjutnya vegetasi tiang panjang dan pohon. Kalau tiang tadi berapa? Tiang tadi plotnya 10x10, pohon 20x20, panjang 5x5. Iya ya, 5x5. Ya udah tinggal ditulis. Nanti di plot 20x20 untuk pohon nanti ditemukan pohon apa saja. Lalu diukur kelilingnya. Untuk mencari diameter, nanti adik-adik bisa hitung dengan keliling dibagi dengan pi atau 3,14. Dan yang terakhir, apabila adik-adik sulit untuk menentukan jenis pohonnya, wah ini pohon apa, itu adik-adik bisa beri keterangan huruf, lalu daunnya adik-adik bisa petik. Lalu diidentifikasi di rumah. Lalu yang selanjutnya adalah analisis data. Jadi ketika adik-adik untuk mengolah data mentahnya ini bisa yaitu dengan rumus-rumus berikut ini. Ada total sekitar 10 rumus ya adik-adik. Nah, untuk memudahkan adik-adik perhitungannya, nanti asisten sudah membuatkan tabel Excel, perhitungan Excel. Nah, nanti dijelaskan untuk perhitungan Excel-nya. Secara umum, nanti pertama adik-adik menghitung dulu kerapatan. Biasanya itu di literatur disingkat K saja juga boleh. Tapi kalau di sini KM, kerapatan mutlak. Nah, kerapatan mutlak itu rumusnya adalah jumlah spesies yang ditemukan per luas total area. Nanti pokoknya dijelaskan di rumus Excel ya. Ini hanya saya sampaikan secara umum. Lalu yang kedua ada kerapatan relatif. Kalau kerapatan relatif ini nanti rumusnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan di Excel. Dan ada frekuensi, ada frekuensi relatif, ada dominansi, dan juga dominansi relatif. Nanti ada juga rumus indeks nilai penting. Nah, indeks nilai penting ini adalah penjumlahan dari ketiga rumus di atas, yaitu penjumlahan kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif. Nanti dijumlah untuk mengetahui indeks nilai penting. Indeks nilai penting itu seperti spesies di sana itu yang indeks nilai penting yang memiliki kepentingan tertinggi itu yang di mana? Nanti adik-adik bisa analisis dengan INP atau indeks nilai penting. Lalu rumus yang selanjutnya ada indeks kekayaan Marklev. Rumusnya yang berikut ini. Lalu ada Shannon-Wiener, keanekaragaman, biasanya disingkat H aksen. Lalu ada indeks kemerataan atau E. Nah, sudah ya. Untuk
ada yang perlu sampaikan lagi. Oh ya, ini ketika adik-adik em, apa ingin mengetahui lokasi, pertama survei dulu lokasinya. Setelah cocok, nanti izin ini bisa izin ke masyarakat sekitar. Pak, Bu, insya Allah hari apa nanti kelompok kami akan melakukan penelitian di sini. Nanti penelitiannya tidak sampai menebang pohon. Penelitiannya hanya menghitung pohon. Jadi fungsinya izin itu biar masyarakat di sekitar itu tidak kaget kok tiba-tiba di hutan ada apa ini rame-rame gitu ya. Dan kalau bisa risetnya dilakukan di pagi hari karena Anfac ini tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tapi membutuhkan waktu yang lumayan banyak, ya. Lalu yang perlu ditekankan lagi saling kerjasama, lalu saling membagi tugas. Nanti ada yang mencatat, ada yang membuat plot, ada yang mendokumentasikan, lalu ada yang mengukur. Jadi saling membagi tugas. Itu saja ya untuk praktikum topik 1. Untuk analisis data perhitungan Excel nanti akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.